Lebih baik satu hari di pelataran daripada di luar 1000 hari di luar. Karena kami tahu di dalam hadirat Tuhan, dalam persekutuan, ada kekuatan ibadah di tempat ini. Karena Engkau ada di tengah-tengah. Dan Engkau, Yesus, Engkau hadir dan Engkau ada di atas puji-pujian. Kami bersyukur Tuhan untuk hadirat-Mu dan kesempatan yang indah. Sepanjang hidup kami, apapun yang terjadi hari-hari ini, kami masih dalam perlindungan Tuhan. Kami masih ada di dalam dekapan kepak sayap-Mu Tuhan. Kami boleh mengalami apapun, tapi kami aman di dalam kepak sayap-Mu. Dunia boleh berkata apapun, tapi kami bersyukur atas kedahsyatan-Mu. Terima kasih, supaya orang lain tahu bahwa Allah yang kami sembah, yaitu Yesus, itulah yang memberikan kekuatan dan kemampuan kami. Terima kasih Tuhan, dahsyat. Kalau hari ini pun kami akan mendengar firman-Mu, Tuhan berkati. Supaya kami mendapatkan tuntunan, kami mendapatkan rema Tuhan. Bukan hanya sebagai logos, tapi menjadi rema bagi kami. Terima kasih. Bukan hanya kami mendengar, tapi kami mampu untuk melakukan. Limpahlah kami dengan sukacita-Mu ketika kami menerima firman Tuhan. Dengan semangat dan antusias. Terima kasih urapi hamba-Mu untuk menyatakan kebenaran ini, karena Roh Kudus yang hanya memampukan hamba-Mu ini berbicara. Terima kasih Tuhan, kudus, kudus, dan kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap katakan, amin. Haleluya. Silakan duduk saudara, shalom. Beberapa waktu lalu di Surabaya, saudara, teman saya begini, Ton, di gereja saya ini kemarin para diakennya kaget gitu katanya. Lu kenapa? Karena jemaatnya sudah ada yang gak mau salaman saudara ya. Jadi kan gak enak, waktu keluar begitu, nah mungkin kebetulan teman saya ini salah satu diaken, gitu, asyir gitu. Nah waktu keluar disalamin, set, langsung set, gitu. Jadi kan jadi gak enak tuh saudara, oh iya gitu ya. Ya puji Tuhan hari ini masih dengan berani saudara bersalaman ya. Daripada dengan kaki, ya. Saudara kan seperti main futsal aja. Saudara, virus corona ini begitu membawa suatu dampak yang besar. Ya. Perilaku manusia juga jadi berubah. Kemana-mana sekarang pakai tutup apa itu? Tutup masker ya. Jadi teman saya juga kemarin dari Singapura, Ton sebenarnya yang pakai masker itu yang sakit, bukan yang kita yang sehat gitu. Karena orang Indonesia ini yang sehat dan sakit gak jelas. Jadi teman saya itu sekeluarga pakai masker, saudara. Dia dari bandara hari Kamis itu, dari hotel dia mau pulang ke Indonesia hari Kamis, Jumatnya kemudian orange coat. Ya, puji Tuhan tahun aku sudah bisa pulang. Tapi waktu hari Kamis dia naik taksi, seluruh keluarga pakai masker. Nah waktu mau masuk taksi, taksi drivernya kaget, ketakutan. Melah gitu, ngambil tasnya keburu-buru cepet-cepet. Teman saya juga gak sadar kenapa gitu, sopir taksi ketakutan sama dia. Nah ternyata kalau ada pakai masker tuh dianggap semua sekeluarga tuh sakit. Padahal mereka tuh sedang berlindung supaya tidak terjangkit penyakit. Jadi persepsi salah jadi ngawur semua kan gitu ya. Ya semoga saudara melihat bahwa ini luar biasa, puji Tuhan Indonesia sampai hari ini aman saudara ya. Bahwa tidak ada satupun yang terjangkit dan belum ada yang meninggal, apalagi meninggal ya kan, terjangkit aja enggak. Karena memang menurut tulisan Dahlan Iskan itu jelas bahwa dia bilang gini, karena sekarang pengurusan izin kan sangat sulit ya. Jadi virus mau izin masuk ke Indonesia juga sulit, jadi sulit katanya gitu. Saya bilang ada aja ya saudara ya. Jadi memang virusnya masuk aja izinnya sulit. Izin membangun gereja aja sulit apalagi virus masuk. Yang kedua orang Indonesia ini kan lucu sekali. Makanan apapun dimakan sehingga antibodinya sangat kuat sekali ya. Heran sih. Satu kali saya diminta pergi menghadiri conference di Amerika. Istri saya bilang begini, Pi kan pasti suruh bawa ini kan, bawa apa namanya makanan khas. Iya nanti kalau pas meeting suruh gini. Makanan apa ya? Akhirnya saya bawa ceker ayam. Itu apa itu? Keripik ceker ayam, yang ayam itu kakinya ayam terus dikeringin kayak usus itu. Wah ini mantap nih.
Saya bawa 2 pak. Saya bawa ke Amerika, waktu meeting saya buka. Wah, what is this? Wah, sebentar dulu. Eat first. Ya, makan dulu. Nanti kalau saya bilang duluan pasti nggak dimakan ya. Wah, suka makan. Wah, delicious, good gitu. What is this? Chicken feet. What? Chicken feet. Dan dia mulai ngeliatin begini, masih ada kukunya itu. Wah, saudara. Kemarin terakhir tahun lalu saya berangkat ke Amerika lagi bawa makanan khas sus kering. Saya bawa, wah laris. Sampai ada orang Afrika tuh gini, minta boleh nggak saya bawain. Saya bingung. What is this? Puff. Segitu aja udah. What's puff? Puff udah. Ya, saudara, jadi makan apa saja kayaknya orang Indonesia ini apa aja ya. Jadi antibodinya kuat, virusnya juga harus lebih kuat. Tapi ternyata itu enggak ada apa-apanya. Ya, di sini lebih kuat, apalagi virus baru. Jadi orang baru sulit masuk, ya. Virus baru. Puji Tuhan, itu karena Tuhan. Amin, saudara. Walaupun tadi pagi saya dapat kabar bahwa Paus Paulus juga terjangkit, ya. Jadi saudara berdoa. Ya banyak yang mengira Indonesia ini yang penyebar virus, kok nggak ada yang sakit. Ya. Kenapa kok Indonesia? Atau alatnya kurang canggih? Enggak lah saudara kita ya, kita sangat canggih, hujan aja bisa disingkirkan ya. Kan gitu, manggil pawang hujan, apa, wah, orang Amerika bingung mau bangun ngecor itu di proyek, oh gitu, lihat itu apa, weather itu kan. Google, sekarang kemarin lagi ada Google Nest, lagi launching ya. Hello Google, oke Google, gitu kan. Weather now, wah jangan nggak bisa ngecor. Sama seperti istri saya, jangan jemur pakaian, gitu. Tapi kalau orang Indonesia itu dikeluarkan orang yang pakai itu kopi, ada set, pindah. Hujannya bisa pindah ke tempat saudara. Tapi kalau Tuhan berkehendak ya hujan terus, mau pawangnya ke begini nggak bisa saudara ya. Sampai akhirnya banjir. Saya nggak ada maksud apa-apa saudara, wali kota saya memang terbaik. Ulangan pasal 26, semoga bisa pindah ke sini cepat. Ulangan pasal 26 saudara, ayat yang ke-17. Ya. Saya buka dengan sebuah firman Tuhan berkenaan dengan perjanjian. Ya, tentang janji. Saya baru saja tadi pagi jam 2 ada teman saya yang chatting tapi saya nggak terima, saya baru jam 5 pagi tadi baru sempat ngobrol lagi. Yaitu kasus perceraian yang ingin rujuk kembali, dari pihak istri rujuk kembali. Terus kemudian istrinya, mantan istri bilang begini, ini demi anak-anak. Saya langsung chat ke temannya, saya bilang gini, ini bukan, kalau mau kembali, itu bukan karena demi anak-anak. Serius. Kalau mau kembali itu bukan karena anak-anak. Mau kembali itu untuk memperbaiki janji. Karena janji itu di hadapan Tuhan. Jadi mau memperbaiki janji. Jadi bukan karena demi anak-anak kasihan, enggak. Harus alasannya tepat. Kalau mau kembali, itu artinya karena dia sudah mengingkari janji di antara mereka dan mereka harus memperbaiki janji itu di hadapan Tuhan. Saudara, janji ini adalah kesepakatan antara dua belah pihak. Saudara, apabila ada yang tidak melakukan atau tidak melakukan sesuai dengan kesepakatan, maka perjanjian itu bisa tidak terjadi. Ya, saudara, kalau janji, apalagi bahaya itu kalau janji di bawah tangan. Waduh. Di bawah tangan, di bawah meja, di bawah kolong. Wah, lebih repot lagi. Saudaranya sama dengan Mukidi. Satu kali Mukidi itu datang ke dokter. Pak, saya punya sakit. Kamu sakitnya apa? Saya ini punya sakit, kalau saya tidur di ranjang, saya merasa ada orang tidur di bawah kolong ranjang. Saya akhirnya tidur di bawah kolong ranjang. Setelah saya tidur di bawah kolong ranjang, saya berpikir ada orang tidur di atas ranjang. Jadi saya semalam itu jarang tidur karena naik turun. Dok, saya mau dia ditolong. Nah, dokternya bilang, oke, minggu depan kamu mulai terapi ya. 1 kali terapi 150.000. Lah Mukidi kaget. Aduh, kok 150.000? Ya.
Nah jadi kamu nanti seminggu 3 kali. Waduh lebih kaget lagi. Ternyata akhirnya Mukidi memutuskan tidak pergi ke dokter. Terus akhirnya beberapa minggu kemudian ketemu dokter di pasar. Terus ditanyain, lu kamu enggak ke dokter Mukidi? Kan waktunya terapi. Enggak dok, sudah sembuh. Loh, kau udah sembuh kan belum? Enggak. Lah caranya gimana? Oh gampang dok. Lah terus gimana? Setelah saya renungkan dok, akhirnya ranjang itu kaki-kakinya saya potong semua. Jadi waktu saya berpikir di bawah kolong mau kakinya potong, saya enggak bisa dok. Sudah saya sembuh dok, sekarang tidur nyenyak. Daripada bayar 150.000 sekali praktek ya saudara. Jadi di bawah tangan, janji di bawah tangan itu lebih bahaya lagi. Tapi kalau perjanjian sudah ada di meterai, di notaris dan sebagainya, itu sudah kesepakatan. Nah saudara kita lihat bagaimana perjanjian antara saudara dan saya dengan Allah. Seringkali kita menuntut kepada Allah, kenapa Tuhan kok gak begini, Tuhan gak begitu? Kenapa kok gak terjadi begini, gak seperti ini? Di mana janjimu? Apalagi saudara nyanyi, janjimu seperti fajar pagi hari. Katanya gak terlambat, jangankan terlambat. Saya gak lihat janji Tuhan itu. Diperingatin sama orang, enggak Tuhan janji. Saya kemarin juga waktu di sebuah persekutuan doa di hari Jumat, ada orang datang. Kemudian ini tangannya itu ke belakang saudara. Loh ini apa? Dislokasi tulang. Saya pegang begini, wih ya dislokasi tulang. Terus saya bilang gini, kenapa? Ya karena saya diinjak, gitu, diinjak karena salah tangkap oleh polisi saya diinjak. Kemudian datang ke Sinsei, nah Sinsei-nya adalah membetulkan menggeser tulang yang sudah benar dan membiarkan yang rusak. Jadi salah, salah. Jadi yang geser itu dibiarin, yang nggak geser digeserin supaya sama-sama kompak. Jelang. Dan lebih parah. Setelah parah, Sinsei-nya dituntut nggak mau, dianggap mencari-cari masalah. Terus saya tanya, nggak ke dokter? Enggak. Karena Tuhan janji ini akan disembuhkan. Sudah ada konfirmasi dari beberapa hamba Tuhan. Terus ngomong sama saya, Pak tolong didoakan. Lah saya jadi bingung, saya bilang, wah ini Tuhan ini doanya gimana ya. Tadi saya ngomong dokter dipikir gak punya iman, tapi dia sudah yakin bahwa Tuhan menyembuhkannya. Saya bilang, yang kamu imani itu yang terjadi. Biar kehendak yang terjadi. Tapi jangan menuntut sama Tuhan. Tuhan janji bukan nyembuhin, dan nanti tahun depan gak sembuh-sembuh. Nah itu bisa jadi masalah. Sehingga kadang ada satu janji Tuhan itu bisa lakukan, tetapi ada bagian kita yang harus menggenapi juga. Dari mana? Apa yang sudah menjadi kesepakatan antara Allah dengan kita. Nah kita akan lihat pada ayat yang 17 dari Ulangan pasal 26. Ini adalah orang Israel dengan waktu itu pada zaman Musa. Engkau telah menerima janji daripada Tuhan. Nanti janjinya ada di ayat 19. Pada hari ini, bahwa ia akan menjadi Allahmu, dan engkau pun akan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Dan berpegang pada ketetapan, perintah, serta peraturannya, dan mendengarkan suaranya. Dan Tuhan telah menerima janji daripadamu. Jadi Tuhan memberi janji, Tuhan juga menerima janji. Dan Tuhan telah menerima janji daripadamu pada hari ini, bahwa engkau akan menjadi umat kesayangannya, seperti yang dijanjikannya kepadamu, bahwa engkau akan berpegang pada segala perintahnya. Jadi kita akan mengikuti perintahnya, maka janji Tuhan akan berlaku. Dan ia pun mengangkat engkau, nah ini lihat, di atas segala bangsa telah dijadikannya untuk menjadi terpuji, ternama, dan terhormat. Maka engkau akan menjadi umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu seperti yang dijanjikannya. Jadi umat Israel, umat pilihan, itu Tuhan itu berjanji. Saudara dan saya juga harus menerima janji itu. Dan Allah juga harus menerima janji saudara. Sehingga perjanjian itu menjadi klop. Karena ada kesepakatan.
Kalau begini maka begitu. Jika demikian maka demikian. Jadi itu selalu berlaku. Nah, seringkali kita sebagai orang percaya, kita ini salah. Kita menuntut janji Tuhan yang bagian daripada Tuhan, tetapi kita lupa atau lupi, lupa sama lupi ya. Lupa itu benar-benar lupa, lupi itu pura-pura lupa. Kita tidak melakukan bagian kita untuk memenuhinya. Sehingga dikatakan kamu janji loh, ikuti peraturanku. Kamu ikuti ketetapanku loh ya. Kamu begini, iya janji. Tapi ketika engkau nggak melakukan, maka Allah punya hak untuk tidak menepati. Tanda petik, bukan berarti dia nggak menepati. Karena saudara dan saya sudah nggak setia di dalam janji itu. Allah adalah setia di dalam memegang janjinya. Tetapi dia katakan jika. Nah itu, kalau perjanjian cuma sepihak itu bukan perjanjian itu. Saudara coba nggak bayar kartu kredit. Itu saudara pernah nggak? Di kartu kredit itu ada apa? Statement perjanjian di belakang yang tulisannya kecil-kecil. Saya jujur saudara baca nggak? Enggak dong? Sama. Saya juga nggak baca. Kecil-kecil itu. Itu saudara baca aja bisa tidur pakai kaca pembesar lagi. Enggak mungkin. Oke, tanda tangan ya. Ada meteranya, gitu aja. Selesai. Begitu ada masalah saudara nggak menepati. Lihat di perjanjian ini ada, loh saya nggak baca kok. Nggak bisa. Sudah tanda tangan kok. Coba saudara kalau pergi ke bank kredit, ada perjanjian tuh. Dibaca satu-satu. Apalagi karena kalau soal telepon kan sudah bisa. Jadi begini ya Bu, saya bacakan ya Pak persyaratannya ya Pak. Pada tanggal sekian, jam sekian Bapak. Saudara sambil begini, ya itu tanda tangan ya. Iya Bu. Sudah Pak, jelas. Saudara, ada hal yang tidak kita lakukan. Kita buka lagi di dalam Ibrani. Maaf, 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, dia tidak akan lupa. Pasti itu. Sekalipun ada orang yang menganggap itu kelalaian. Jadi seringkali kita, Tuhan lupa dengan janji. Tuhan lupa ya mau memberkati saya. Tuhan lupa ya katanya anak cucu gak meminta-minta. Faktanya jangankan anak Pak, cucu saya lebih meminta-minta lagi nih sekarang. Mana janjimu? Tuhan lalai. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan semua orang apa saudara? Berbalik dan bertobat. Siapa yang berbalik dan bertobat? Ya yang mengingkari janji. Siapa yang mengingkari janji? Saudara dan saya. Kita nggak bisa menuntut karena dia nggak pernah lalai. Ketika kita menuntut sebenarnya yang lalai adalah kita. Ayat 10 kalau diteruskan saudara, sebenarnya apa yang terjadi hari-hari ini? Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Ini sudah hari Tuhan. Banyak orang lalai, banyak orang gak berbalik, banyak orang yang gak bertobat. Yuk kita nikmati janji Tuhan di hari-hari akhir ini. Supaya saudara menikmati janji itu. Amin saudara. Saya akan tunjukkan sebuah peristiwa yang terjadi di perjanjian lama. Ya hari-hari ini saya suka membaca perjanjian lama, saya suka membaca. Supaya orang berkata begini, kenapa Pak mesti mempelajari perjanjian lama enggak perjanjian baru? Bagi saya adalah perjanjian lama adalah tidak bisa terlepas dari perjanjian baru. Sehingga saudara akan mempelajari orang Israel aja dalam perjalanannya itu, perjanjian lama sudah katakan bahwa belajarlah dari orang Israel. Apa yang terjadi ketika mereka mengingkari, ketika mereka juga jauh dari Tuhan, bagaimana mereka dalam perjalanan itu adalah kehidupan. Saudara, kita akan lihat lebih jauh masalah ini. Kita buka firman Tuhan di dalam 2 Tawarikh 15. 2 Tawarikh pasal yang ke-15, saudara. Perikopnya itu ayat 1 adalah pembaruan oleh Asa. Saudara bisa juga buka di dalam 1 Raja-Raja, tapi saya akan fokus di 2 Tawarikh. Saudara, Asa ini adalah Raja Yehuda. Setelah Salomo meninggal, saya ini baru saja kemarin malam saya baca Salomo. Kisahnya dia.
itu zaman keemasan Tuhan memberkati Israel, itu zaman keemasannya itu Salomo. Emas itu siapa itu Ratu Sheba itu, perpisahan itu kan dia meninggalkan 4,5 ton emas murni. Kemarin tuh istri saya tidur, saya ngitung emas. Walaupun saya nggak punya, tak hitung. 4,5 ton saya hitung. Istri saya bangun sebentar, saya tanya, 1 kilo itu berapa gram? Gitu. Wah, kurang dulunya 1 saya hitung. Ternyata setelah saya hitung dengan harga emas 1 gram sekarang kurang lebih 700.000 lebih, itu uang yang ditinggalkan sama Sheba, itu hanya karena kagumnya dia kepada hikmatnya Salomo. Itu enggak banyak, cuma 3,3 triliun. Ninggal tak itu. Dadah Salomo, tak tinggali 3,3 triliun ya. Gitu. 3,3 triliun saudara. Ya, luar biasa. Tapi berkat yang melimpah itu apakah membawa Salomo dekat dengan Tuhan? Finally enggak loh. Finally enggak. Jadi saudara tanya gini, Tuhan aku semakin diberkati itu aku akan semakin dekat dengan Engkau. Tidak menjamin. Tuhan aku semakin mendapatkan mujizat itu aku akan semakin mencintai Engkau. Tidak menjamin juga. Jadi hati-hati ya saudara yang kecanduan dengan mujizat, hati-hati. Saudara itu tidak menjamin kedekatanmu dengan Tuhan. Ya, Tuhan tunjukkan dirimu, ditunjukkan juga ketakutan saudara. Bisa belum tentu saudara akan juga makin dekat sama Tuhan. Belum, tapi cinta saudara ini, pengalaman ini, hubungan itu yang lebih bisa membuat saudara dan saya bisa makin dekat sama dia. Kita buka ini. Asa itu adalah Raja Yehuda yang ada di selatan. Ya, setelah Salomo kan pecah jadi 2, utara dan selatan. Nah, Yehuda itu adalah kerajaan selatan. Utara itu Israel, ibu kotanya Samaria. Kalau yang di selatan itu adalah ibu kotanya adalah Yerusalem. Nah, saudara, kalau yang mana yang hancur duluan pasti yang utara, karena utara ini banyak sesatnya, ya, jahat sesat. Yang selatan ini lebih lama. Nah, Asa ini adalah Raja Yehuda yang ada di Yerusalem. Saudara, kita akan lihat apa yang terjadi di situ. Asa ini, nanti saudara lihat di mulai ayat pertama, di kejadian di 2 Tawarik pasal 15, Asa itu belajar dari nenek moyangnya bahwa intinya begini. Kalau hidup mencari Tuhan, takut akan Tuhan, mengikuti aturannya, berpegang kepada ketetapannya, maka hidupnya ada di dalam perlindungan Tuhan, ada di dalam keamanannya Tuhan, bahkan ada berkat-berkat dan ada penyertaan Tuhan. Gitu saja. Nah, oleh karena itu pada saat dia duduk sebagai raja, dia memulai untuk melakukan pembersihan, mulai melakukan suatu harus benar hidup, harus benar, harus begini. Dan mulai tahun 0 pemerintahannya dia sampai tahun ke-15 pemerintahannya dia melakukan itu. Dan ternyata dalam melakukan itu luar biasa. Ada bangsa-bangsa yang cuma diserahkan aja, nggak usah perang. Nggak perang hebat itu enggak, Ethiopia lah. Jadi hidupnya itu sudah benar. Karena benar itu Yehuda, kerajaan Yehuda ini sampai suku kayak Efraim itu eksodus, pindah dari utara itu pindah ke selatan. Lihat, wah ini kok di utara ini hidupnya menderita. Pindah. Mereka beberapa itu eksodus. Kok tahu dari mana? Nanti waktu pada membuat kesepakatan, suku-suku yang ada di utara beberapa ikut terlibat di dalam membuat perjanjian itu. Saudara, kita lihat pada tahun ke-15 pemerintahannya, Raja Asa di hadapan Tuhan bersama dengan rakyatnya, tua, muda, laki, perempuan, semua membuat perjanjian dengan Tuhan. Nah, perjanjian itu apa? Ayat yang ke-12. Lihat ya saudara. Kita lihat ayat yang ke-12. Ini lihat nih, ayat 9 dulu. Ia mengumpulkan seluruh Yehuda dan Benyamin dan orang-orang Efraim, Manase. Itu kan dari utara itu. Ya, Eksodus pindah dan Simeon ya. Oke, kita lihat ayat yang
13, mulai 12. Demikian firman Tuhan. Mereka mengadakan perjanjian untuk mencari apa saudara? Mencari Tuhan. Dikatakan seek the Lord. Kemudian Allah nenek moyang mereka dengan segenap hati dan jiwa. Ayat 13, setiap orang baik anak-anak atau orang-orang dewasa, baik laki-laki atau perempuan yang tidak mencari Tuhan Allah Israel harus dihukum mati. Perjanjian itu begitu seriusnya sampai begini. Kalau sampai ada yang gak mencari Tuhan, gak ikuti ketetapannya, gak bersandar dengan Allah, mati. Nah, tadi pagi saya ngomong begini, kalau ada anak sekolah minggu gak pergi ke gereja, habis. Saudara gak datang ke gereja, Pak Marsudi telepon pasukan, saudara habis. Gimana? Pak, buka toko, wah sudah langsung. Tolong ya ditangkap. Lu Pak, salah saya apa? Tidak mencari Tuhan. Kamu mencari mamon, wah mati sudah. Itu saudara. Saking ekstrimnya, kalau kamu gak mencari Tuhan, mati. Berarti ada sesuatu prioritas yang penting dalam kehidupan itu diterapkan kepada seluruh orang Yehuda. Dan mereka seneng tuh. Sudah lihat ini ya. Ayat 14. Mereka bersumpah setia kepada Tuhan dengan suara nyaring, dengan sorak-sorai. Seneng loh. Gak ada yang begini loh. Mati gua tuh. Repot. Enggak ada tuh. Mereka seneng bersorak-sorai. Karena mereka tahu. Kalau mereka melakukan perjanjian ini dan melakukan, maka akibatnya luar biasa sekali. Saudara, kemudian dengan sorak-sorai dan tiupan nafiri, seluruh Yehuda bersukaria bersumpah dengan segenap hati mereka, setia dan kehendak bulat mereka mencari Tuhan. Tuhan berkenan ditemui mereka dan mengaruniakan apa saudara? Keamanan kepada mereka di segala penjuru. Dan saudara tahu yang terjadi tidak ada peperangan selama pemerintahan Raja Asa sampai tahun ke-35 pemerintahannya. Dari 0 sampai 35 tahun aman. Lebih aman adalah ketika masa pemerintahan tahun ke-15 sampai ke-35. 20 years. Gak ada yang namanya perang. Mereka hidup penuh sukacita dengan damai sejahtera. Pertanyaannya, kenapa? Ada orang berkata, Pak, keluarga saya bentrok terus. Lihat istri saya, Pak, lihat suami saya, lihat anak saya. Ketemu karyawan, ketemu sesama pelayan. Yang ada tuh bentrok, jengkel. Kenapa? Hati saya, Pak, mikirnya negatif terus. Saya itu, aduh Pak, gak ada damai sejahtera. Puji-pujian sejingkrak-jingkrak ini. Saya itu tadi lihat ini nih. Ini apa itu? Penari. Kalau di gereja-gereja lain itu kan muda-muda itu kan. Youth itu. Di sini AI loh. Tadi pakai begini lagi. Set gini. Saya kan jadi minder saya. Ya kalau saya bisa begini. Begini kemudian encok. Gitu. Saya lihat, wih semangat. Ngelempar tamborin. Wah, kurang tinggi itu saudara ya. Wah, bingung nangkapnya. Wah, ini kan lebih luar biasa. Semeriah ini, pemimpin pujian dengan ini, ada tuh yang begini. Ya ampun Tuhan Yesus tolong gitu. Jangan berkata gini ya, Pak saya udah tua, saya ngeliat tuh, makanya tadi saya melihat ke belakang tuh sambil tolak-tolak gitu ya. Loh, yang depan aja begini loh. Pak Marsudi aja juga ada goyang. Saudara. Tapi itu ada tuh sambil begini. Hatinya berkecamuk. Saudara, saya nggak nyinggung ya. Cuma nyubit saya. Serius ya. Saudara jangan, oh tersinggung saya besok nggak ke gereja. Loh saudara tuh diperingatkan kan bagus sekali ya. Bilang sama kanan kirinya, bukan kamu. Siapa? Dia. Siapa dia? Nggak tahu. Itu. Kok ada yang saudara, mestinya datang tuh dengan sukacita loh, sorak-sorai. Ini belum ada ketetapan ini loh, belum buat perjanjian. Siapa tahu Pak Marsudi habis ini membuat perjanjian. Wah, saudara berani sorak-sorai. Wah, pulang langsung gini, udah pindah gereja gua, repot.
bisa mati saya. Ini bersorak-sorai. Karena konsekuensinya tahu bahwa ketika perjanjian itu sama-sama dipegang, Tuhan memberikan keamanan pada keluarga saudara dan hidup saudara. Amin. Luar biasa toh. Terjadi keamanan itu. Bahkan Raja Asa ini berani memecat ibu surinya, Maaka. Kenapa? Karena ibu surinya itu yang mendirikan patung untuk disembah. Kenceng dia. Dia berani melakukan kebenaran. Saya habis nulis sebuah quote begini. Saya tadi habis quote terus bagiin ke jemaat. Terus quote-nya begini. Kalau kamu memang dianggap aneh dan gila karena kamu melakukan kebenaran, tetap saja di dalam keanehanmu dan kegilaanmu. Sampai suatu hari nanti seperti Nuh yang melakukan keanehan dan kegilaan, mereka akan tahu ketika hujan itu turun. Itu Nuh itu kan gila betul tuh. Bangun bahtera di atas gunung. Lu gila lu, Nuh gila lu. Sampai hujan turun orang baru sadar, bener nih. Nah tuh, saudara lakukan itu asalkan saudara melakukan yang benar. Amin saudara. Saudara kembali lagi ke sini. Tetapi saudara apa yang terjadi, masalah mulai muncul. Setelah ketenangan yang didapatkan, saudara lihat ayat yang ke-19 pada pasal yang 2 Tawarik pasal yang ke-15 dan 19. Tidak ada perang sampai pada tahun ke-35. Loh, lah ada apa setelah tahun 35? Tunggu dulu. Pindah ke pasal berikutnya. Saudara, bacalah Alkitab. Indah sekali, saudara renungin gitu. Kenapa yang sudah begini? Itu akan bicara banyak. Perjanjian Asa dengan Aram. Ternyata pada tahun ke-36 pemerintahan Asa, majulah Baesa Raja Israel hendak berperang melawan Yehuda. Nah, yang kerajaan utara mulai lihat tuh, seneng, awas, mulai ngancam. Kemudian mereka tidak langsung menyerang, tetapi ia memperkuat Rama dengan maksud mencegah lalu lintas kepada Asa Raja Yehuda. Jadi ada kota dekat itu di antara mereka ada kota Rama, itu yang didudukin oleh Baesa Raja Utara. Karena ini adalah pusat tempat lalu lintas perdagangan. Lah, kalau sudah urusan duit, urusan perut, nah mulai ini. Bayangkan 35 tahun atau paling aman adalah 20 tahun masanya nggak ada perang damai. Karena perjanjian sudah disepakati dan melakukan mencari Tuhan, bersandar kepada Dia, ikuti ketetapan, mendapatkan berkat. Kok bisa ya? Terus kemudian tiba-tiba begitu ada masalah yang berkenaan dengan peyot ya. Udah urusannya duit, perut, bisnis, dagang, tiba-tiba bisa berubah. Nah Asa akhirnya menghubungi Raja Aram, ya saudara, dia menghubungi Raja Aram, kemudian dia berkata begini, hei Raja Aram, namanya Raja Aram itu adalah Ben-Hadad, dia ambil uang dari gereja, Bait Allah, dia ambil uang dari perbendaharaan kerajaan. Saudara tahu siapa yang paling banyak ngasih duit di gereja itu? Saudara nanti lihat di pasal yang sebelumnya, yang banyak itu ya Raja Asa. Jadi merasa sudah masukin, duitku pakai duitnya gereja untuk nyuap. Ini benar-benar keterlaluan ini Asa ini. Dia pakai uang perbendaharaan Bait Allah, emas perak diberikan kepada Ben-Hadad, dia ngambil perbendaharaan dari kerajaan, diberikan ke Ben-Hadad untuk nyuap. Dad, gitu, tolong ya Dad, aku ditolong, mari kita buat perjanjian, nenek moyang kita pernah berjanji, kita juga pernah berjanji, tolong batalkan perjanjianmu dengan Raja Utara. Kamu tak kasih duit emas perak ini, tolong ini kerajaan utara disikat.
Mau nggak kira-kira Ben-Hadad? Mau. Duit kan? Mau. Tetap langsunglah diutuslah panglima, dihancurkanlah kota-kota kerajaan utara. Bukan Rama, bukan. Karena Rama ini juga tempat transitnya perdagangan. Jadi kalau Rama hancur ya semua hancur. Jadi kota-kota di utara dihancurin. Itulah yang membuat akhirnya Raja Utara itu akhirnya menghentikan menduduki Rama, mundur. Wah, seneng. Asa seneng. Puji Tuhan. Semuanya berjalan lancar. Saudara, ketika sudah berjalan lancar, thank you ya Ben-Hadad. Kita bisa makan mie bareng sekarang ya. Tiba-tiba Hanani datang. Nabi, dia ingatkan, kamu sudah mengingkari janji. Lihat saudara, langsung aja kita ke langsung aja ayat 7. Pada waktu itu datanglah Hanani pelihat itu kepada Asa Raja Yehuda, katanya kepadanya, karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan. Artinya apa? Pengingkaran janji. Oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Lihat, mestinya dia dapat kerajaan Aram, bangsa Aram, tapi dia nggak dapat. Terus diingatkan, bahkan tentara orang Ethiopia, Libya besar jumlahnya, kereta orang berkuda sangat banyak, namun Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Karena engkau bersandar kepadanya. Karena mata Tuhan menjelajah bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati kepada Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Orang yang tidak melakukan kesepakatan perjanjian dengan Allah bisa dikatakan bodoh. Oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Salah Tuhan apa salah Asa? Salah Tuhan apa salah Asa? Salah Asa. Bisa nggak Asa nuntut? Mana janjimu? Oh sebentar dulu, kamu mengingkari. Saudara juga nggak bisa bilang kepada Tuhan, Tuhan mana janjimu? Stop. Saudara sudah mengingkari apa? Tuhan, nanti kalau ini kreditnya gold, aku baca Alkitab setahun. Wah, gold bener. Wah, Tuhan, haleluya. Begitu kreditnya gold malah Korea, Jepang, Eropa, Paris. Wah, ayo Pak, ayo anak-anak. Wah, Tuhan bilang, baca Alkitab. Pak, kamu dengar suara hantu di telinga enggak? Baca Alkitab. Tuhan ampuni aku, engkau adalah maha pengampun. Nah gitu aja tuh. Engkau mengerti. Ingat, sudah berjanji. Ada perjanjian-perjanjian yang kita sengaja atau enggak sengaja kita ingkari. Tetapi selama perjalanan hidup kita, kita malah menuntut Tuhan. Mana janjimu, mana janjimu, mana janjimu. Diketawain malaikat tahu. Lu aja enggak nepatin janji minta sama Tuhan. Tuhan tuh pasti nepatin nih bos gua nih. Lu yang enggak. Nah saudara, ketika diingatkan itu, maka Asa mengalami peperangan pada masa dia sampai akhir hidupnya. Hidupnya benar-benar luar biasa, penderitaan, perang, kelaparan, macam-macam, kesulitan. Saudara tahu, sebenarnya Tuhan memberikan kesempatan kedua kepada Asa ketika Asa sakit. Hanani yang mengingatkan aja dimasukin penjara sama Asa. Orang tuh ya saudara, karena sakit hati. Kita lihat ini, orang kalau sudah salah itu sering mudah sakit hati. Kalau saudara mudah sakit hati, banyak salahnya. Oh enggak di sini kok tuh, mungkin di Surabaya sana di gang kecil sana. Ya, sakit hati, juga sakit hati. Oh salahnya ini pasti. Ayat 10, maka sakit hatilah Asa karena perkataan pelihat itu. Sehingga ia memasukkannya ke dalam penjara. Sudah diingetin, dimasukin penjara. Maksudnya gini, terima kasih, berkabung. Niniwe aja ketika Raja Niniwe bertobat, berkabung, gak jadi dimusnahin kok. Tuhan itu masih dengan kemurahan hatinya. Saudara tahu itu istrinya Isabel, suaminya Isabel itu siapa? Raja Ahab.
Itu kan, itu matinya mau mengerikan itu. Allah kan ngomong sama si Elia, bilang, matinya akan begini. Wah, Elia gini, mati lu. Datang ke Ahab, kamu ya, nanti matimu akan begini. Ahab nangis. Wah, nangis. Bertobat, jadi enggak jadi. Tuhan gini, ya udah kalau gitu, yang mengalami nanti anakmu. Wah, kasihan anaknya. Anaknya Ahab, keturunan berikutnya. Itu kalau anaknya bertobat, ampuni. Kira-kira terjadi enggak? Enggak juga, melihat sejarah itu pasti enggak. Kenapa? Karena Tuhan itu masih penuh dengan belas kasihan. Hari ini kalau saudara bersalah, kalau saudara mengingkari janji, saudara taulah seperti Bapa yang membuka kedua tangannya. Dan dia mau supaya saudara kembali berbalik dan bertobat. Supaya apa yang pernah dijanjikan dia, itu terjadi di dalam hidupmu. Asa memasukkan Hanani ke penjara. Rakyat juga demikian disiksa oleh dia. Kemudian dia sakit. Pada tahun pemerintahan yang ke-39 kakinya sakit. Saudara, tadi di pagi saya nggak sebutkan sakit itu di ayat mana. Lihat ini. Kita lihat ayat yang pada ayat 12. 2 Tawarik pasal 16 ayat 12. Pada tahun ke-39 pemerintahan Asa menderita sakit pada kakinya. Yang kemudian menjadi semakin parah. Namun dalam kesakitannya itu ia tidak mencari pertolongan Tuhan. Kesempatan kedua. Pertama tadi diingatin Hanani. Kedua dengan sakitnya itu dia tetap pergi mencari tabib habis. Dia mati dalam kesakitannya itu. Saudara, kalau Tuhan beri kesempatan saudara sekali, 2 kali, belum tentu ada kesempatan lagi. Take it or leave it. Kalau saudara mau memperbarui perjanjian dengan dia, ini waktu yang tepat. Bahwa Tuhan, saya memang pernah lupa. Saya pernah mengingkari janjimu. Saya pernah berjanji untuk memberikan ini. Saya pernah berjanji untuk melakukan itu. Saya berjanji akan semakin begini. Dan engkau mendengar janjiku. Tuhan berkata di dalam tadi Ulangan, aku menerima janjimu. Saudara, ketika kita enggak menepatinya, maka ada satu akibat. Sehingga hari ini saudara, mari kita perbaiki perjanjian itu. Karena kita tahu di balik perjanjian kita dengan Allah, yaitu keamanan, berkat, perlindungan, serta masa depan untuk saudara. Dia tidak akan pernah meninggalkan engkau, tidak pernah mengingkari janjinya. Hari ini ada perjamuan kudus, makan tubuh dan minum darahnya. Jadikan ini momen saudara untuk kembali melakukan sebuah konsiliasi dengan Allah. Untuk supaya saudara dan saya mengalami yang namanya pemulihan dalam perjanjian. Yesus, dia membuat perjanjian yang baru. Dia membuat janji dengan saudara dan saya. Dan dia tidak akan pernah mengingkarinya. Seringkali kita yang mengingkarinya. Siapkan hati saudara, siapkan hidup saudara untuk menerima tubuh dan darahnya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Haleluya Tuhan. Shikirala pakasa kitire mapos indiri masuk. Sementara saudara merenungkan firman Tuhan, minta Roh Kudus untuk mengingatkan saudara. Seringkali begitu banyak janji yang pernah kita ungkapkan. Saudara sadar maupun gak sadar, saudara pernah berjanji di masa mudamu. Atau ketika engkau di dalam kesulitan, dalam masa sakitmu, di dalam masa-masa sulit, pekerjaan, bisnis dan pelayananmu, kehidupan keluargamu, engkau pernah berjanji sesuatu dengan dia. Dan ketika Tuhan menepatinya, atau ketika Tuhan belum menepatinya, itu bukan karena dia lalai, tapi karena ada satu dan lain hal pada diri kita yang tidak menepati janji itu. Biarkan Roh Kudus mengingatkan saudara, sehingga kita mulai kembali lagi hari ini. Kesempatan yang pertama maupun yang kedua ini, untuk dipulihkan lagi dengan janji dengan dia. Haleluya. Janjimu seperti fajar pagi hari,
yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir. Haleluya Tuhan. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Saudara, saya nggak minta saudara berdiri, saya nggak minta saudara maju ke depan. Tapi saudara yang pernah janji dengan Tuhan, yang sekiranya saudara melupakan atau saudara nggak sadar, saudara bisa angkat tangan di tempat duduk saudara saja. Tuhan, saya pernah berjanji. Saudara angkat tangan aja, di tempat duduk saudara aja nggak apa-apa. Tuhan, itu saya pernah janji sama Tuhan. Angkat tangan di tempat duduk saudara. Yes. Ya, 1, 2. Sementara tutup mata. Saya nggak minta saudara berdiri ataupun maju ke depan, tidak. Angkat tanganmu di tempat duduk. Yes, thank you, good. Yes, haleluya. Tuhan lihat tangan-tangan yang terangkat. Mereka minta ampun hari ini. Karena mereka pernah berjanji kepadamu. Mereka pernah membuat sebuah kesepakatan dengan Engkau. Entah disadari atau tidak, ada pengingkaran. Sehingga ada janji-janji Tuhan yang gak tergenapi. Hari ini ada pembaharuan janji itu di hadapan Tuhan. Sehingga ada satu energi yang baru. Ada harapan yang baru. Di mana janjimu kau genapi dan kau tidak pernah melupakan itu dan kau tidak pernah lalai. Terima kasih Tuhan. Ini firman yang begitu luar biasa untuk mengingatkan kami.